Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kembali lagi kita belajar tematik mata pelajaran IPA. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mendengarkan penjelasan tentang penyakit pada sistem pernapasan, siswa dapat mengenali jenis penyakit pada pernapasan manusia. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Nah, paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Anak ibu bisa memperhatikan gambar di samping bahwa alveoli sehat atau yang disebut dengan paru-paru sehat itu nampak anak ibu. Kelihatan bersih, tidak ada nodanya. Nah, gambar yang di sebelah kita bisa melihat lagi, itu adalah disebut dengan emfisema atau paru-paru yang tidak sehat. Ada titik-titiknya di daerah paru-paru kita. Yang kedua adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan. Asma disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, anak ibu juga bisa memperhatikan gambar di samping. Itu gambar pertama adalah saluran pernapasan yang normal. Anak ibu bisa melihat. Tidak ada, belum nampak di situ bersih ya. Tidak ada tempelan-tempelan. Terus yang kedua itu saluran pernapasan penderita asma. Itu ada di tengah, anak ibu bisa melihat ada tempelan atau karak kata kita ya. Sedikit. Terus yang ketiga adalah saat serangan asma terjadi. Itu ada, kita bisa melihat gambar ibu yang sedang kena serangan. 4. Tuberkulosis TBC, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil yang menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Nah, anak ibu bisa perhatikan itu gambar yang pertama yaitu bintil-bintilnya masih sedikit pada dinding alveolus. Terus yang kedua kita bisa perhatikan sudah mulai membesar bintil-bintilnya. Nah, yang ketiga itu kita bisa perhatikan inilah yang disebut dengan tuberkulosis, yang disebut dengan TBC. Bintil-bintilnya sudah banyak yang menempel pada paru-paru kita. Yang kelima, bronkitis.
Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya bronkitis adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Nah, Ibu bisa memperhatikan gambar di samping. Itu ada gambar yang paling atas adalah bronkus sehat. Yang kedua bronkus yang meradang. Itu gambar yang terakhir adalah paru kiri. 6. Influenza atau flu yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, anak Ibu, mungkin penyakit ini juga tidak asing bagi anak Ibu karena dia sangat mudah tertular dan cepat juga menularkan kepada teman. Nah, kita bisa perhatikan di sini faktor pertama kita adalah demam. Setelah demam, merasa badan terasa lemas, tenggorokan sakit, hidung tersumbat, kepala sakit, batuk. Nah, itulah ciri-ciri orang yang terkena flu ataupun influenza. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.